Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kepada ketua kelas dimohon untuk menyiapkan teman-temannya. Semua siap, berdoa dimulai. Selesai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik. Nah, Bapak harap semoga kalian semangat dalam belajar pada hari ini. Ya Pak. Nah, pelajaran pada hari ini kita tentang matriks. Sebelum kita memasuki materi matriks, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu manfaat dari matriks dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari matriks dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, matriks banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan matematika, misalnya dalam menentukan solusi masalah dalam materi persamaan linear. Yang kedua, dapat memudahkan untuk membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung berbagai macam variabel. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan dalam menentukan masalah yang akan dihadapi operasional penyelidikan. Misalnya, masalah operasional penyelidikan sumber-sumber minyak bumi. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, agar siswa dapat menentukan pengertian matriks, operasi matriks, dan konsep dari perkalian matriks itu sendiri. Dan yang kedua, agar siswa dapat mengidentifikasi konsep perkalian matriks dalam kehidupan sehari-hari dalam menyelesaikan masalah nyata. Baiklah, sebelum itu kita bagi kelompok terlebih dahulu agar supaya lebih mudah dalam menyelesaikan matriksnya. Baiklah, duduk per kelompoknya masing-masing. Nah, baiklah, kita masuk kepada materi pertama, yaitu tentang matriks. Matriks. Nah, ada yang tahu nggak pengertian matriks itu apa? Tidak tahu Pak. Nah, pengertian matriks. Matriks adalah suatu kelompok bilangan yang disusun di dalam suatu jajaran berbentuk persegi panjang dan diatur dengan baris dan kolom yang kemudian diletakkan pada dua tanda kurung. Tanda kurung yang dipakai oleh matriks yaitu berupa tanda kurung biasa dan tanda kurung siku. Kumpulan, nah ini dia matriksnya. Contoh matriksnya A, B, C, D. Nah, ini adalah matriks. Dan tadi mana pengertian tadi itu? Yaitu kumpulan semua bilangan yang berbentuk jajaran berbentuk persegi panjang dan diatur oleh baris dan kolom. Nah, sekumpulan unsur atau elemen yang disusun berdasarkan horizontal disebut dengan baris. Nah, ini secara horizontal disebut dengan baris, dan kumpulan unsur yang disusun secara vertikal disebut dengan kolom. Nah, sesuai dengan pengertian tadi, yaitu matriks itu sekelompok bilangan yang di dalamnya suatu jajaran berbentuk persegi panjang. Ini persegi panjang. Dan disusun, diatur oleh baris dan kolom. Dan diapit oleh dua tanda kurung yang berada di dalam tanda kurung. Ini tanda kurung. Baiklah, dari pengertian itu ada yang kurang paham? Paham Pak. Baiklah, masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang istilah dari matriks atau teori. Di dalam matriks terdapat yang pertama, ada
transpose. Transpose. Nah, terdapat aturannya ada 3, transpose, determinan, dan inverse. Di sini kita jelaskan dulu transpose. Transpose bisa dilambangkan dengan A pangkat T. A pangkat T di sini maksudnya itu adalah A transpose. Transpose dari misalnya matriks A. Matriks A tadi A, B, C, D. Nah, ini kita transposkan. Berarti menjadi yang baris menjadi kolom. Jadi A, B, C, D. Nah, ini dia dari transpose dari matriks A. Yang kedua, determinan. Determinan bisa dilambangkan dengan det A atau nah, di sini ini bukan nilai mutlak dari A, melainkan yaitu determinan dari A di dalam matriks. Jadi untuk menentukan determinan A yaitu dari sebuah matriks A, B, C, D, berarti kita kalikan A dengan D, B dengan C. Jadi determinan A dikali D dikurang B dikali C. Itu untuk determinan. Yang ketiga, inverse. Inverse dilambangkan dengan A min 1. Nah, untuk mencari inverse, kita menggunakan rumus 1 per det A dikali adjoin. Adjoin di sini yaitu matriks. Nah, di dalam adjoin ini kita merubah antara matriks. Di dalam matriks ini ada angka A dan D. Itu kita rubah posisinya. Jadi kita tulis D A. Nah, untuk B dan C itu tidak kita ubah posisinya, melainkan kita tambah dengan tanda negatif, yaitu min B min C. Nah, sampai di sini sudah jelas atau belum? Jelas, Pak. Baiklah, kita langsung untuk lebih jelas lagi kita masuk ke contohnya. Contoh, diketahui matriks A nilainya 1, 2, 3, 4. Nah, kita ini matriks A ditransposkan. Berarti untuk nyari transposnya A transpos. Tadi kan ditransposkan yaitu baris menjadi kolom. Jadi di sini barisnya mana? Barisnya 1 dan 2. Nah, berarti jadi 1, 2, 3, 3, 4. Nah, inilah yang dimaksud dengan transpos A. Yang kedua, determinan. Determinan A. Determinan A berarti rumusnya A dikali D dikurang B kali C. Berarti 1 dikali 4 dikurang 2 dikali 3. 1 dikali 4, 2 kali 3, 4 dikurang 6, min 2. Jadi hasilnya adalah determinan A adalah min 2. Yang ketiga, inverse. Jadi dilambangkan dengan A min 1. Rumusnya tadi 1 per det A. Det A itu min 2 dikali adjoin. Di sini D. D-nya berarti 4. 4 dan 1. Berarti sini min 3, 2. Kita kalikan. 1 dikali min setengah dikali 4 berarti 4 per min 4 per 2. Min 3 dikali setengah berarti positif 3 per
2. Min 2 dikali min setengah. Berarti 1. Atau 2 per 2 sama dengan 1. 1 dikali min setengah. Jadi min setengah. Nah, inilah hasil dari inverse matriks A. Yaitu min 4 per 2, 3 per 2, 1, dan min setengah. Dari sini apakah masih ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Tidak ada, Pak. Baiklah, masuk ke materi selanjutnya, yaitu operasi matriks. Operasi matriks di sini ada 3. Yang pertama, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Apa saja operasi matriks? Penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, berarti yang pertama tentang penjumlahan. Penjumlahan ini misalnya matriks A, B, C, D, matriks B, D, E, F, G. Nah, maksud dari penjumlahan itu yaitu adalah antara matriks A dan B itu sama-sama serta. Misalnya nih, matriks A yaitu ada di baris pertama, A ditambah D itu sama-sama di baris pertama, jadi itu bisa dijumlahkan langsung. Yang kedua, pengurangan. Pengurangan ini sama seperti penjumlahan, yaitu sama-sama yang seletak, jadi bisa langsung dikurangkan. Dan untuk yang ketiga, perkalian. Nah, perkalian ini kita harus menggunakan nih. Nah, untuk perkalian kita menggunakan namanya ini perkalian matriks. Di sini diketahui matriks A 2, 3, 4, 5 dan matriks B 3, 2, 6, 5. Nah, untuk perkalian yaitu kita harus mengalihkan antara baris dan kolom, yaitu baris pada matriks A dikalikan dengan kolom pada matriks B. Langsung saja, angka pertama kita kalikan baris pertama pada matriks A dikalikan pada kolom pertama matriks B, yaitu baris pertama, kolom pertama pada matriks A dikalikan dengan kolom pertama, baris pertama pada matriks B, yaitu 2 dikali 3. Kita ambil angka 2 dan angka 3, kita sisipkan di sini. Kemudian, baris pertama, kolom kedua, matriks A dikalikan dengan kolom pertama, baris pertama, matriks B, yaitu 3 dikali dengan 6. Kita sisipkan lagi angka 3 dan angka 6. Nah, sudah selesai antara baris pertama dan kolom pertama. Kita lanjut lagi pada baris pertama, matriks A dengan kolom kedua, matriks B, yaitu baris pertama, kolom pertama pada matriks A dikalikan dengan kolom kedua pada baris pertama matriks B, yaitu 2 dikali dengan 2. Kita sisipkan lagi 2 dengan 2. Nah, selanjutnya yaitu baris pertama, kolom kedua matriks A dikalikan dengan kolom kedua, baris kedua, kolom kedua dari matriks B, yaitu 3 dikali dengan 5. Kita sisipkan lagi angka 3 dengan angka 5. Nah, selanjutnya baris kedua pada matriks A dikalikan dengan kolom pertama pada matriks B, yaitu
baris pertama, baris kedua, kolom pertama pada matriks A dikalikan dengan kolom pertama, baris pertama pada matriks B, yaitu 4 dikali dengan 3. Kita sisipkan lagi angka 4 dengan angka 3. Setelah itu, baris kedua, kolom kedua dari matriks A dikalikan dengan kolom pertama pada baris pertama matriks B, yaitu 5 dikali dengan 6. Kita sisipkan lagi angka 5 dengan angka 6. Selanjutnya, baris kedua matriks A dikalikan dengan kolom kedua matriks B. Yang pertama, baris pertama, baris kedua kolom pertama pada matriks A dikalikan dengan kolom kedua baris pertama, baris kedua matriks B, yaitu 4 dikali dengan 2. Saya sisipkan lagi angka 4. Saya sisipkan lagi dengan angka 2. Selanjutnya, baris kedua kolom kedua dari matriks A dikalikan dengan kolom kedua pada baris kedua matriks B, yaitu 5 dikali 5. Kita sisipkan lagi angka 5. Nah, setelah semuanya dikalikan, dapatlah hasilnya seperti ini. Jadi, langsung saja kita anukan 2 dikali 3, 6, ditambah 3 dikali 6, 18. Jadi 6 ditambah 18 sama dengan 24. Maka hasil dari baris pertama pada kolom pertama yaitu 24. Selanjutnya 2 dikali 2, 4. 3 dikali 5, 15. 15 ditambah dengan 4, 19. Lagi angka 19. Jadi baris pertama kolom kedua yaitu 19. Selanjutnya 4 dikali 3 sama dengan 12. 5 dikali 6 sama dengan 30. Jadi 12 ditambah 30 sama dengan 42. Jadi hasil dari baris kedua kolom pertama pada matriks yaitu 42. Selanjutnya 4 dikali 2 sama dengan 8. 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi 8 ditambah 25 sama dengan 33. Jadi hasil dari baris kedua kolom kedua yaitu 33. Nah, inilah hasil dari perkalian matriks antara matriks A dan matriks B, yaitu 24, 19, 42, dan 33. Baiklah, di sini terdapat LKPD. Nah, di dalam LKPD ini terdapat soal-soal untuk mengerjakannya. Nah, sebelum mengerjakan itu, ada baiknya terlebih dahulu diisi nama, kelompok, anggotanya, dan kelas. Nah, langsung dikerjakan ya. Ya, Pak. Ada yang nggak paham? Paham, Pak. Gimana? Sudah selesai belum kerjaannya? Bentar lagi, Pak. Oh, bentar lagi. Nah, Bapak tunggu ya. Sudah, Pak? Sudah. Nah, setelah selesai pekerjaannya, diminta pada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, pada kelompok 1 diminta untuk presentasikan hasil diskusinya berapa.
soal tadi kan soalnya yang metrik A 2547, terus yang B-nya 3716 dan hasilnya 11441970. Baiklah. Terima kasih atas presentasinya. Silakan duduk kembali. Baiklah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa matriks adalah suatu kumpulan bilangan yang berbentuk seperti persegi panjang dan diatur oleh baris dan kolom. Baris dan kolom. Kemudian diletakkan antara dua tanda kurung. Syaratnya yaitu ada baris dan kolom. Nah, di sini nih disebut dengan matriks berordo 2x2 karena memiliki 2 baris dan 2 kolom. Nah, begitulah hasil pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dapat dipahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa diterapkan di kemudian hari nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan membaca hamdalah tadi, maka berakhirlah pula pelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.